Datang, lari lagi karena buat kebutuhan. Datang, lari lagi untuk kebutuhan. Kapan bisa melihat tabungan itu ada? Kapan melihat uang itu ada di tangan, ada di dompet? Karena apa doanya teman-teman? Yang penting saya alhamdulillah setiap saya butuh ada. Ada yang kayak gitu? Ada? Dihilangkan ya. Alhamdulillah dimanapun saya berada, saya selalu berkelimpahan. Setiap hari saya memegang uang segini, bersedekah segini. Alhamdulillah ya Allah, uang saya di tabungan bisa segini. Alhamdulillah masa tuaku tidak menyusahkan anak-anak. Saya memiliki tabungan segini. Minta sama Allah, afirmasi, katakan. Ngapain malu-malu sama Allah? Nggak usah, orang nggak ada yang tahu, gratis juga. Ya, ya Allah, saya alhamdulillah penghasilanku 10 juta. Kan teman-teman semangat. Coba teman-teman melihat hutang sama melihat penghasilan, teman-teman suka yang mana? Kalau teman-teman yang diingat adalah hutang, aduh hidup kita berat rasanya, hutang ini. Tapi kalau yang dilihat adalah alhamdulillah ya Allah, money mapku. Alhamdulillah saya memiliki uang sekian. Lihat, ya lihat di scripting 369. Alhamdulillah saya bisa memiliki penghasilan setiap hari 2 juta, 3 juta, 5 juta. Alhamdulillah, bayangkan, seneng nggak? Bayangin aja senang teman-teman. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Coba yang dilihat sama teman-teman, pengeluaran dan hutang. Sesek nggak? Sesek rasanya. Maka kepada orang-orang yang saat ini sedang banyak masalah, jangan yang diingat adalah masalah, maka hidup kita tidak akan pernah semangat. Tapi lihatlah masa depan lebih bahagia. Ketika teman-teman lunas hutangnya, ketika impian-impiannya diwujudkan, ketika umroh yang diinginkan teman-teman diwujudkan, ketika teman-teman memiliki hutang, teman-teman sudah lunas, memiliki penghasilan, ada uang setiap hari di tas. Bayangkan teman-teman. Ini mah, alhamdulillah ya Allah, yang penting mah buat makan dagangan saya. Jadi dagangannya itu nggak semangat, nggak pingin meningkatkan dagangannya, penjualannya, nggak ada semangat. Coba kalau semangatnya kayak gini, saya pingin bersedekah setiap bulan 100 muknah. Sedangkan dagangan saya seperti ini, setiap hari saya baru mendapatkan 1 juta, setiap hari saya baru mendapatkan 100.000. Saya akan tingkatkan kembali penghasilan saya. Dengan cara apa? Cari bisnis baru, menjual produk baru, berhubungan dengan orang yang baru, menambah penghasilan teman-teman. Gitu caranya. Jadi orang-orang yang istiqomah, ikhtiar, ibadah, saya pingin dapat surga nanti. Lah kalau saya sholatnya kayak gini aja, gimana saya bisa dapat surganya Allah? Kalau saya hubungannya sama manusia masih begini-begini aja, suka ngomongin orang, gimana saya dapat surganya Allah? Maka perbaiki, rubah kehidupan kita. Ada tujuan hidup yang jelas agar kita istiqomah ibadahnya, agar kita istiqomah ikhtiarnya. Ada tujuan, mau apa hidup kita, dunia dan akhirat kita. Maka impian kita itu adalah salah satu cara untuk kita bisa memiliki istiqomah. Maka milikilah impian agar kita hidup punya tujuan. Tujuan kita, akhir kehidupan kita, yaitu ingin mendapatkan surganya Allah. Maka apa yang harus kita lakukan sebelum itu tercapai, di dunianya diperbaiki dulu. Ibadah kita, ikhtiar kita, keyakinan kita, ya. Semangat ya Mbak Nia. Makasih ya. Yuk teman-teman yang baru masuk silahkan klik tombol plus-nya, klik tombol loncengnya. Kemudian orang-orang yang tidak istiqomah, dia takut, capek, dan bosan. Nah, inilah yang bahaya. Bun, apalah manggil-manggil heran nyongko. Apa Nek? Nenek kemana aja? Sombongan nenek mah. Ayah. Ay nenek teh kemana wae? Ay saya nggak pernah ditemenin. Kan ayah di belakang bunda. Emang iya? Nek kangen sama nenek. Ayah di dia bun. Atuh dah sayang pisan ka bunda mah. Oh gitu? Alhamdulillah. Orang-orang yang takut, capek, dan bosan, dia akan hancur istiqomahnya. Saya mah nggak capek, Bun. Iya, saya mah nggak ngomong nenek. Saya yang capek biasanya dulu mah. Gini, Bun, saya capek dihina-hina orang, Bun. Saya capek, Bun. Saya mah dicaci maki. Iyo, tok-tok. Bunda, kenapa itu? Nenek diam aja lah, udah diam. Bunda mana akal? Enggak, saya mah baik.
ke nenek mah baik. Minta duitnya weh. Minta duit. Nah, jangan sekarang malu sama teman-teman minta duit di depan orang, malu. Nenek udah sarapan, puasa. Rajin amat. Masya Allah. Benar ya? Orang-orang yang capek, saya capek bun bekerja, berhenti dari pekerja. Saya capek bun dihina-hina orang, akhirnya apa? Akhirnya dia riba lagi, biar hutangnya, biar motornya dibayar. Ini ada orang yang 3 bulan nggak bayar motor. Karena dia 3 bulan nggak bayar motor, diomong-omong sama saudara-saudaranya, kenapa kamu ditagih-tagih? Diomong-omong, akhirnya apa? Saya nggak kuat, saya capek bun diomong-omong, akhirnya saya kemarin ngambil aplikasi lagi untuk bayar cicilan motor. Akhirnya apa? Akhirnya tidak kuat, capek. Benar? Capek dagang, capek bisnis, capek ibadah. Karena apa? Merasa doa-doanya tidak dikabulkan, nggak sukses-sukses, maka nggak istiqomah. Padahal Allah sudah berjanji, ayo istiqomah, maka aku akan kasih kabar gembira nanti. Entah kapan, tergantung keyakinanmu, tergantung kesabaranmu, tergantung ikhtiarmu. Ayo teman-teman, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat. Kemudian tadi bilang apa? Bosan. Bosan itu, bun bisa baca apa? Kak Yana, mohon maaf ya. Assalamualaikum bun. Sebentar, izin Yana pejuang kanker. Masya Allah. Mbak Yana, teman-teman, kita doakan ya untuk Mbak Yana, sahabat-sahabat kita yang terkena penyakit kanker dan penyakit-penyakit apapun yang bersarang di dalam tubuh, ya Allah. Ya Rabbana, niscaya Allah angkat penyakitnya, diberikan kesabaran, keikhlasan, sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Tetap semangat, ya Allah, jauhkan dari ketakutan, kesedihan yang mereka rasakan. Ya Allah, mampukan mereka untuk bisa menjaga keyakinan mereka untuk sembuh, ya Allah, dari penyakit yang Kau berikan ke dalam kehidupan mereka, ya Allah, ya Rabbana. Angkat penyakit mereka, ya Allah, angkat penyakit mereka, ya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin, ya Allah. Engkau Maha Penyembuh, ya Allah. Engkau adalah obat kami, ya Allah, obat penyakit kami, ya Allah. Ya Allah, angkat penyakit kami, angkat penyakit mereka, ya Allah, ya Rabbana. Sembuhkanlah, ya Allah. Amin, ya Allah. Yang sabar, yang kuat, ya Mbak. Tetap semangat berjuang. Baik. Apa tadi? Menjaga istiqomah, ya. Orang-orang tidak istiqomah karena bosan, maka hilangkan kebosanan. Jadikan pekerjaan kita, aktivitas kita itu untuk ibadah, sesuatu yang kita sukai. Apapun yang kita sukai, pasti kita suka melakukannya. Suka makan, suka ngerujak, suka bakso, itu dirindukan, ya. Suka ibadah, sukai. Suka sedekah, sukai. Suka ikhtiar, sukai. Suka dagang, sukai. Suka, maka itu akan melancarkan usaha kita. Melancarkan kita untuk bisa mewujudkan impian-impian kita. Maka sukai, Mas Boyin, makasih. Sukai apa yang kita lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Yuk teman-teman, follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya yuk. Klik tombol plusnya dulu, jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Mbak Sriwenda, Mbak Anissa, makasih. Saya selalu Mbak Nur, makasih ya. Oke ya. Jadi teman-teman jangan ada bosan. Kalau misalkan teman-teman lagi bosan, teman-teman hilangkan kebosanan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, misalkan teman-teman itu bosan, gini-gini aja. Cari sesuatu yang menyenangkan. Bosan itu karena sepertinya kok gini-gini aja ya. Pekerjaan saya kok gini-gini aja. Usaha saya kok gini-gini aja. Ayo cari sesuatu yang bisa meningkatkan semangat teman-teman kembali. Ya, kalau begitu-begitu aja, berarti teman-teman harus nyari suasana baru. Mungkin teman-teman tempat dagangannya dirubah. Ya, makasih Kak Doa ya. Dagangan teman-teman tempatnya harus dirubah. Cara pola pikir kita dirubah. Ya, dagangan kita ditambahkan. Ada variasi kehidupan kita. Kalau pekerjaan di situ teman-teman itu rasanya bosan, coba apa yang membuat teman-teman kira-kira bervariasi. Kerjaan teman-teman bervariasi. Ya, mungkin teman-teman itu tadinya nyuci piring, cuci baju, teman-teman itu malas-malasan, marah-marah. Bosan tiap hari itu kegiatan kayak gini aja. Coba kebosanan itu menjadikan apa?
kebahagiaan, kesukaan, sesuatu yang kita lakukan itu kita suka. Cuci piring suka, ibadah karena ada ibadah, ada pahala, ya. Cuci baju, suka saya cuci baju karena di sana ada nilai pahalanya. Pola pikir dirubah, betul sekali, Mbak. Ya, semangat ya Kak Bejoang Kanker, mohon maaf, ya. Mohon doanya ya teman-teman ya. Semangat ya, semangat. Kemudian teman-teman, orang-orang yang tidak istiqomah karena dia jauh dari zikir, dia jauh dari mengingat Allah. Yang diingat adalah dunia, maka dia bisanya banyak mengeluh. Capek saya bisnis gini-gini aja. Karena yang dipikirkan dunia. Padahal kita bisnis, kita ikhtiar itu untuk Allah. Maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau yang dituju adalah dunia saja, dia akan lelah, capek teman-teman. Dia tidak ada keyakinan. Dan orang-orang yang dia itu melakukan segala sesuatu di dunia ini untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Jadi dia tenang mau ngapa-ngapain, mandiin anak-anak juga tenang untuk Allah. Ya, berzikir. Mau nyuci piring, teman-teman berzikir. Berdoa, mau tidur. Bangun tidur, berdoa. Jangan gerasak gerusuk, teman-teman. Ya. Capek mengejar dunia, betul. Yang dikejar adalah akhirat. Ya. Oke, yuk cara menjaga istiqomah sebelum kita tutup ya. Oke. Cara menjaga istiqomah, teman-teman. Perbarui niat setiap hari. Niat kita yang baik. Bangun tidur, ya Allah, saya niatkan aktivitas hari ini untuk-Mu, ya Allah. Ketika ditagih, saya sabar untuk-Mu, sabar ini. Saya ikhlas untuk-Mu, apa yang saya lakukan untuk-Mu, ya Allah. Saya cuci piring untuk-Mu. Ya, kemudian cari lingkungan yang baik, yang meningkatkan keimanan teman-teman, bukan menghancurkan keimanan teman-teman. Ya, yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Oke. Kemudian mulai dari kecil tapi rutin. Ibadah kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita, ya. Pola pikir kita setiap hari. Sholat tahajud dari 2 rakaat. Ya, kemudian meningkat lagi. Terus sholawat dari 11 kali menjadi 1000 kali, 4444 kali. Mbak Yati, tetap semangat ya, niscaya Allah sembuhkan ya. Insya Allah tadi kita sudah doakan bersama-sama untuk sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Semangat ya. Mbak Sukaisi, alhamdulillah. Kemudian ingat akhirat ya, ingat akhirat. Semua yang ada di dunia itu sifatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau teman-teman saat ini lelah untuk bisnis, gimana dengan amanah-amanah kita, sedangkan kita disuruh ikhtiar. Gimana dengan hutang-hutang kita? Karena kita itu harus ikhtiar, maka kita harus semangat, ingat akhirat. Sebelum nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, maka hutang-hutang kita dilunasi. Bagaimana untuk bisa melunasi hutang kita, ya, menyelesaikan masalah-masalah kita, ikhtiar, selesaikan satu persatu. Allah mah butuh ikhtiar, entah ikhtiarnya mau dagang, mau jualan, mau laku, nggak laku, yang penting mah ikhtiar. Allah akan kasih jalan, teman-teman. Kemudian teman-teman berdoa setiap hari. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya, sabit qalbi ala dinik. Ya, sabit qalbi ala dinik. Ya, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Itu doanya, nanti saya bikin video ya, insya Allah ya. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, biar terus istiqomah. Sahabatku, istiqomah itu tidak selalu mudah. Istiqomah itu tidak selalu mudah. Tapi setiap langkah kecil menuju Allah tidak akan pernah sia-sia. Jadi jangan berhenti hanya karena capek, hanya karena bosan, karena lingkungan yang buruk. Teruslah
dilakukan sampai yang menjemput, sampai Allah menjemput kita, sampai Allah itu menyambut kita dengan pahala-pahala yang banyak yang akan kita bawa untuk menemui Allah, dengan ibadah yang terbaik yang akan kita bawa ke berjumpa dengan Allah. Semangat Kak Gibran. Ya, nanti saya bikin VT ya. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Sabit qalbi ala dinik. Ya. Diam di situ Kak Gibran, jangan kemana-mana ya. Duduk dekat Pak Edi. Umi, Pak Muji, makasih ya. Baik teman-teman, bikin VT, nanti saya bikin VT ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam hal apapun teman-teman. Akhirat kita kejar, dunia akan mengikuti. Maka kita akan terus istiqomah untuk mengejar akhirat dan mengejar dunia teman-teman. Tetap semangat, apapun ujian-ujian yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita yang bisa menghancurkan keimanan kita, kita bisa kuat. Baik teman-teman.